dan seluruh jajaran para dosen yang terhormat, dan kepada kawan-kawan mahasiswa yang saya cintai dan saya hormati. Perkenalkan, nama saya Sasminto Basuki. Di sini ingin saya tanyakan terkait tantangan kita di musim ini, Pak Profesor, bahwa di sekolah, di yayasan di Setyas kita ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi sebagai mahasiswa. Yang pertama terkait akreditasi. Dengan terkait akreditasi ini banyak menimbulkan masyarakat khususnya untuk generasi muda yang seringkali ketika kita ajak untuk bergabung di Setyas Darul Huda Al-Masyuri ini, kendala utamanya dia tanyakan adalah akreditasi. Maka dari itu banyak teman-teman karena mungkin berpendapat bahwa untuk kuliah atau untuk kuliah di sebuah kampus yang belum terakreditasi akan menghambat mereka untuk mencari pekerjaan. Nah, itulah yang hambatan yang sering kita jumpai untuk mengajak kawan-kawan untuk bergabung di Setyas Darul Huda ini. Itu mungkin pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan lagi ya Prof. Satu lagi ya, satu lagi biar nanti dijawab langsung oleh Profesor Bapak Ibu. Silakan untuk mahasiswa ya, silakan disebutkan nama kemudian semester ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ma'atun. Saya dari semester 7. Ya, pertanyaan saya tunjukkan kepada Bapak Profesor. Motivasi dasar dan sistem terbaik yang Bapak aplikasikan dari awal merintis dan menjaga kualitas serta kuantitas untuk menjaga persatuan dalam lingkup perguruan tinggi dari sivitas akademik maupun seluruh peserta didik atau mahasiswa yang ada di perguruan tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari Sasmito Basuki semester 9 8 ya, mau masuk 9 berkaitan dengan akreditasi menghambat pekerjaan. Kemudian yang kedua Sri Ma'atun semester 7, motivasi terbaik yang diterapkan Bapak ketika memimpin perguruan tinggi. Monggo. Terima kasih. Nanti ada besar ini asesor, beliau tahu apa namanya ya, mijit orang itu tahu ya kan, oh gimana ini ularnya, oh ini salahnya, ini ada dukunnya ya, nanti biar berbagi sama. Tapi secara keseluruhan bahwa akreditasi sebenarnya lebih untuk memastikan ya, lebih untuk memastikan bahwa produknya ini benar, ada produk halal, bahwa ini tidak ada ini, tidak ini, sebenarnya kira-kira seperti itu. Jadi nanti masalah ininya Pak. Jadi akreditasi jadi keluar, jangankan di sini, di UIN saja masih ada beberapa yang ya kan beberapa. Bukan hanya kita dapat diakreditasi, bukan, tapi di Kementerian Agama kurang anggaran. Ya sampai hari ini bukan hanya satu, berapa ratus saya yakin di lingkungan PT yang di negeri saja itu bukan hanya sekitar 100-200, banyak sekali. Karena problemnya itu persoalan anggaran. Ada kan PP mau turun, perlu dana, perlu ini, perlu itu, ternyata dananya sudah over ya kan. Kemudian karena terbentur anggaran itu
Jadi bukan hanya di sini, masalah di mana-mana. Tapi ini kan harus ada solusinya, nggak akan ada pembiaran. Maka kemudian nanti kan ini kan menyangkut regulasi dan lain sebagainya. Nanti caranya seperti apa, siapa yang datang ke sini, gitu. Ini minimal. Ini kan sekarang sudah akan gaji, ya minimal ya. Bukan dari itu udah ada, hanya standarnya. Tadi kan. Jadi nanti untuk peningkatan tentu harus ada ini, harus ada itu, dan ini harus disiapkan yang ini dan itu disiapkan. Saya senang dengar Sri sama ini Mbak Suki ini, saya yakin anak-anak sangat potensial. Dari bahasanya saya gestur, saya sudah tahu kalian berdua ini orang-orang yang sangat potensial, ya kan? Potensial. Seperti apa yang ditanya Mbak Sri tadi. Itu bagaimana untuk membangun kebersamaan. Ini mulai yang ini saya buka nih. Biasanya nggak saya ngomong. Saya bangun kebersamaan. Itu mulai dari sepele hari Jumat, ya kan? Itu kalau saya dulu di pesantren, kalau hari Jumat itu ada kegiatan yang melibatkan semua santri. Namanya roha, bersih-bersih. Semua nggak boleh ada di kamar, semua keluar. Ternyata setelah saya menjadi dewasa, menjadi wong tua, dulu Pak Yai itu ngajak saya turun keluar dan panasan, dan keringetan. Tapi lebih dari itu, dan bersih lingkungan ya kan? Dari lingkungan saya. Tapi the last but not least yang nggak bisa ditawar-tawar itu terbangun kebersamaan. Itu Indonesia ini menjadi ada Indonesia hari ini itu karena dulu orang tua kita, family father kita, sering ngumpul bareng diskusi, akhirnya ketemu, ya kan? Ini jadi ngumpul bareng gitu, ya. Itu sangat penting. Maka di kampus, di UIN itu dulu yang seperti saya ini, gayanya gaya preman, ini gayanya gaya gimana nyambung. Kalau hari Jumat saya undang untuk instruktur senam. Hari Jumat senam, ya. Setelah senam, Pak Menteri baru saya ajak bareng 1 jam ngumpulin sama-sama foto, paretan ini kerja bakti. Nah setelah itu baru makan bubur, baru makan jagung, makan singkong bareng terus. Itu suasana kebatinan yang seperti itu, interaksi seperti itu. Yang min al tadi, yang ada ketergantungan, tali tergantungan itu. Jadi kan, ya kalau orang baik sama sering ketemu, sering berdua kali membantu, itu kalau mau salah teman, ya kan ada salah. Kita nggak tanya, oh ada susah, oh Sri kok nangis, saya nggak perlu tanya kenapa kamu nangis, saya ikut nangis. Ketika Sri ketawa, saya ikut tertawa, itu teman. Bukan ketika kamu nangis, saya ikut tertawa. Itu jadi ada banyak hal yang itu bisa diimplementasikan, dipraktekkan dalam karya nyata tadi. Caranya apa? Ngumpul bareng. Mungkin ini hari apa? Hari Jumat. Ya sunahnya Rasul juga dapat apa? Berarti ngumpul melakukan hal-hal yang kayaknya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Kebersamaan. Sebab apa? Kalau yang kecil kok apa namanya? Tidak apa-apa. Tambah berdari. Kita harus belajar dari satu lidi, ya kan? Apa kekuatan satu lidi? Gak ada kekuatannya untuk nyambung raiso, lalat orang mati, ya kan? Tapi sebaliknya, jika lidi yang banyak itu yang jumlahnya ratusan diikat menjadi satu kekuatan. Orang paling takut diikat menjadi satu lidi, ya kan? Iya, kalau di orang Jawa itu ada pertanyaan, oh coba ke satu lidi, ya kan? Bisa cungkringan, ya kan? Nah ini maksud saya, ini kita belajar dari hal-hal yang seperti kita ini dan nampak. Itu praktekkan. Mulai dari tanaman, pohon, mulai yang kecil saya sampai di kampus itu untuk mewujudkan, untuk menampakkan, untuk mengekspresikan kebersamaan kita. Saya bangun masjid. Saya yakin masjid di kampus UIN itu kampus paling bagus, bukan hanya di Bandar Lampung, di Indonesia untuk perguruan tinggi. Itu saya kasih nama, saya pikir ini masih namanya apa. Akhirnya saya bikin nama Safi Nabi.
Safinah itu kan perahu, kapal. Mau kapal itu siapa saja boleh masuk, boleh numpang, ya kan? Itu untuk membangun bersamaan. Kayak kapal Nabi Nuh gitu lah. Yang nggak mau masuk hanya orang-orang yang kesurupan setan, orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan, orang-orang beriman juga naik kapal. Selamat semua. Sama, saya bangun masjid itu ada makna di balik penamaan itu. Karena apa? Ini menjadi media, menjadi apa namanya? Nanti menjadi semacam titik berangkat Safinah. Berangkat dari siapa? Kalau perahunya Nabi Soleh, berangkat bagi orang-orang yang beriman. Nyari apa? Nyari selamat. Bukan selamat di dunia, tapi selamat juga di akhirat. Kita menjadi orang yang berilmu, tapi menjadi orang yang taat beragama. Ya kan? Bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritual. Ini. Nah, kalau orang sudah cerdas intelektual, cerdas spiritual, fakta ini, maka akan menjadi dekat sama Gusti Allah. Kalau dekat sama Gusti Allah tadi jangan fa'ilalladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Enggak mungkin jadi orang susah. Orang susah itu orang bodoh, orang enggak berilmu. Yakin. Nah, maka yang seperti itu ini berdua yang saya omongkan kecil-kecil, bukan enggak tanpa arti. Ini ke suami santri. Nanti mungkin gimana kantinnya, bagaimana untuk media. Saya katakan seperti menghadirkan instruktur senam. Dulu saya pikir ini gimana pejabat-pejabat kepedulian senam, nggak tahu. Saya undang instruktur yang bagus. Oh, yang bagus itu dengan pemaknaan yang jelas banget. Pokoknya menarik ditonton. Wah. Cari instruktur yang cantik. Wah, ya kan udah akhirnya apa? Satu gelombang, ya frekuensinya sama kan? Oh, akhirnya apa? Oh, gini. Terwujud apa itu proses? Enggak sakit kayak tukang sulap, enggak, proses. Dan proses ini kita nikmati. Dan juga kita nggak usah nyari yang enak-enak, nggak usah. Kita capek nggak apa-apa. Dalam Al-Quran itu kan ayat Qobah ya. Wahadainahu nasjid falak tahmanakum. Saya berikan kita manusia dua jalan, jalan mendaki dan jalan menurun. Falak tahmanakum. Jalan yang mendaki itu apa? Faktur. Ketika ayat turun itu pasti ada sistem perbudakan. Kalau sekarang bagaimana memerdekakan orang-orang yang jahiliyah, yang bodoh-bodoh, yang tidak terpelajar menjadi ini faktor kobani juga. Jadi ini dalam konteks itu Gus harus dimaknai bukan hanya sekedar ini faktor kobani memerdekakan orang yang jahiliyah dari bodoh itu. Dan seterusnya sampai ayat amun fi yaumin fi masrubah. Ya kan? Yatiman dan makrobah, dia dikasihkan orang-orang miskin. Nanti sekolah di sini yang nggak makrobah, yatiman dan makrobah, anak yatim nggak punya emak bapak, makrobah yang punya kerabat didulukan, prioritaskan. Miskinan dan makrobah atau orang miskin yang udah akrab sekali dengan debu, kumal lah bahasa sekarang itu bagi orang tahu dikumbah gitu kan. Dan makrobah itu orang debu. Ya itu prioritas dan seperti ini, insya Allah yang seperti itu juga akan bawa berkah karena Allah juga akan membimbing kita. Jadi itu, jadi jangan dikira kita bersama sendiri. Ini enggak, kebersamaan itu mutlak. Di UI tadi kita tampung di UNCEPU itu bukan, ini kita harus dinikmat juga menjadi pengelolaan keuangan terbaik, ya terbaik nasional, bukan hanya di Lampung, Palu, Maping, enggak. Karena apa? Tadi ini bersamaan, keterbukaan, saling mensupport, saling mengingatkan. Alhamdulillah, pendaftar terbanyak. Bahkan mungkin tukang sapu di Lampung, OB namanya. Itu kayaknya OB paling mahal dibayar dia di Lampung, bukan di lembaga-lembaga yang lain yang bayar duitnya itu bukan. Ini fakta, bisa dicek kok. Karena saya takut kamu jangan berharap kamu dianggap orang beriman kalau bisa tidur ngorok, tidur minyak sementara tetangga kamu ada orang yang kelaparan. Ini makanya satpam di tempat saya, kamu jangan tidur di rokok, ya kan?
Bukan saya marah-marah kok Gus, tapi jangan uang kamu itu untuk beri-beri sama dia anak rumah, ya kan? Akhirnya berbangun. Tapi ini sebenarnya apa yang saya pikirkan untuk maju lembaga itu satu yang komprehensif, satu yang utuh. Mulai yang kayaknya nggak ada manfaat sebenarnya itu ada. Nah kembali satu, ya saya punya buku kedua yang saya jawab pertanyaan saya itu role model. Kesiapan kita jadi contoh. Pak Rektor, dosen-dosen itu lapor kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, keteladanan. Kalau bahasa ini satu gambar, one picture, ya kan? Top more than thousand. Satu bahasa, satu foto itu bicara lebih dari 1000 kata. Jadi contoh. Jadi bariskan dulu. Siap bukan hanya sekedar transformasi pengetahuan, tapi menjadi contoh bagaimana hidup sehat, hidup rapi, hidup tertib, disiplin dan lain sebagainya. Itu contoh. Itu sering. Jadi kamu nanti rumah tangga sudah punya pacar belum? Siapa tahu ketemu jodohnya sendiri. Kamu pintar, kamu dari bahasa kamu saya tahu kamu potensinya. Nah, untuk melengkapi apa yang saya sampaikan alam, nanti ini kan hanya itu dikatakan, tapi teknisnya nanti di dalam ini monggo dengan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Koordinator Kopertais, Ketua Yayasan, Ketua STIES, mahasiswa. Saya langsung aja. Tadi yang ditanyakan sudah diawali oleh Pak Rektor tadi, sudah diawali tentang akreditasi ya. Dia akreditasi itu tujuannya benar memang untuk mengakui keberadaan sah perguruan tinggi, kampus, sekolah tinggi, istilahnya itu lega. Sebenarnya dengan berdirinya STIES Darul Huda ini pertama kali itu sudah terakreditasi, artinya sudah memenuhi syarat semua. Kampusnya ada, kemudian dosennya mencukupi minimal 6 kan sudah ada, S2 semua mahasiswa ada, sudah kurikulum sudah ada, perkuliahan ada. Ada kuliahan di kampus ini, dengan kuliahnya yang ada dulu, kalau dulu itu kan rokok 3x4 jadi kantor, nggak pernah kuliah, tapi ada data dosen, ada data mahasiswa, tiba-tiba dia 2,5 tahun atau 2 bulan, atau 2 tahun wisuda di hotel mana gitu. Ini kan enggak, ini lengkap sudah ini. Mahasiswa ada, kurikulum ada, perkuliahan ada. Kalau tempat praktek bisa ini, dukungan seperti ini juga kan untuk praktek ekonomi nanti juga bisa kerjasama nanti ke BNT, Koperasi, Bank Syariah, atau dengan nanti UIN, Bandar Lampung juga bisa. Jadi semua sudah ada, makanya sudah terakreditasi minimal. Kalau dulu namanya C, kalau sekarang namanya baik. Nah itu nanti akreditasi minimal itu, kemudian nanti kita serahkan itu kemudian diproses karena sudah masuk kan, datanya sudah masuk ke etis, datanya sudah masuk ke Bank BT, istilahnya sudah disubmit dengan menggunakan standar 9 karena 2020 sudah disubmit, artinya sudah diterima seperti itu. Nah nunggu aja kita nanti supaya ini nanti cepat. Maka selalu memang kontak ke Jakarta, ke Etis, ke Bank BT seperti itu. Gitu. Ya keluar nanti itu akreditasi yang kalau kemarin yang namanya akreditasi minimal untuk izin pendirian, maka nanti akan keluar akreditasinya yang resmi, yang resmi juga sama, yang definitif. Apakah itu sama dengan sebelumnya atau meningkat menjadi B atau dengan sangat baik, seperti itu. Semua sudah terpenuhi itu. Kenapa sekarang lambat? Bukan hanya di Mesuji saja yang lambat sekarang ini. Ya, semua se-Indonesia, termasuk kita di UIN juga itu tertunda. Ya karena itu seperti kata Pak Rektor tadi, memang pembiayaan sekarang ini Bank BT itu bingung. Menggunakan dana Bank BT tidak ada, menggunakan dana Kemenang tidak ada. Kita sebenarnya bisa
kita bisa bayar siap, saya yakin Pak Yaya sekarang siap itu paling hanya ya berapalah itu kan satu asesor hanya 10-an cukup itu. Iya segitu aja. Tapi tidak boleh membayar pula menggunakan biaya sendiri. Negara itu tidak mau. Nanti dianggap katanya ya riswah lah, nyuap lah, bisarah lah, apa namanya itu katanya nggak boleh. Nah sekarang kejadian orang. Nah sekarang ini sama nanti kita tunggu sebetulnya. Mungkin nanti gak lama lagi. Kita juga dikopertaisakan itu ya, sehingga nanti akreditasinya keluar, ijazahnya bisa keluar, terus itu kan lagi menulis kan gitu ya. Yang lagi mengusulkan judul ya sekarang ya katanya. Nanti angkatan berikutnya mengusulkan judul itu bisa semester 6, jadi lebih cepat selesainya. Fair akan 4 tahun selesai kuliahnya. Kan nanti yang sekarang standar 9 akreditasi terbaru ini dikeluarkan oleh PT itu lebih mementingkan kepada outputnya. Jadi lulusannya jadi apa, bekerja di mana. Nah bukan kerja di bank, enggak. Kalau dia bisa jadi wirausaha, jadi pengusaha, tambah ikan, pengusaha kebun, segala macam, maka dia dalam segini potensial sekali. Nah itu akunnya bagus berarti itu. Maka nanti ada tempat praktek di sini kan. Ini praktek sesuai dengan pondok kan. Pondok ini bisa ada yang apa dari perikanannya, ada macam-macam dah segala macam di sini apa di daerah luas sekali. Jadi itu ya, itu mas. Mungkin kita ya, nanti kita tadi juga dari pemerintah seperti usah ragu, tidak usah takut dan macam. Memang kalau seandainya guru sudah pernah terakreditasi, misalnya reakreditasi, itu sebenarnya otomatis ketika habis itu otomatis panjang sendiri gitu. Itu peraturan pemerintah sekarang, Kementerian Kemendikbud itu tidak mempersulit akreditasi, makanya bisa otomatis berpanjangan yang kedua nilai itu tidak seperti zaman dulu lagi. Saya kira begitu ya, supaya kita semangat, mantap, yakin ya, lulus nanti wisuda resmi dapat ijazah dan akreditasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu, para mahasiswa yang hormati, jadi ini kan momen yang sangat berharga. Profesor Muga itu datang ke sini, jadi jangan disia-siakan. Masih saya buka untuk termin selanjutnya. Ini kan ada mahasiswa sekaligus anggota dewan, atau bahkan beliau ketua dewan. Kita beri waktu, dan juga nanti untuk penanya kedua ini kan ada organisasi di kalangan kita PMI. Jadi para ini mahasiswa yang organisasi PMI silakan untuk menanyakan. Begitu Ibu. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Mufti beserta jajarannya yang sempat hadir pada hari ini, yang saya hormati Ketua Yayasan Darul Huda, Ketua Perguruan Tinggi URI Universitas, serta para dosen, serta teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya sedikit bercerita, Prof. Pada tahun 2016 awal berdirinya perguruan tinggi ini, saya pada waktu itu merasa bangga sekali, senang. Bayangkan pada tahun 2016 itu pada waktu itu Bupati masih bekerja sama dengan Unila ya Pak ya, bekerja sama dengan Unila mengirim anak-anak yang tidak mampu, yang punya prestasi itu mengikuti pendidikan. Pada waktu itu tahun mulai 2014-2015 yang dikirim anaknya pertama 50 orang kok. Tapi yang DO hampir separuh. Karena kemampuannya yang kurang gitu. Nah, dengan berbagai yang berkurang kan secara ekonomi mereka tidak mampu untuk yang gratisnya kan uang ininya uang semester, tapi untuk kehidupan di sana kita tidak mampu. Nah, dengan berdirinya Darul Huda ini, saya merasa ini sepertinya wadah yang bisa nanti untuk membantu meningkatkan SDM Kabupaten
Masjid, anak-anak Kabupaten Masjid yang tidak mampu untuk sekolah di sana. Karena semester dibantu saja mereka untuk kehidupan di sana tidak mampu. Nah, kalau di sini kehidupannya mereka tidak ikut orang tua, dan saya yakin semesternya juga alhamdulillah murah. Nah, dengan rasa bangganya, senangnya saya menjadi orang yang pertama mendaftar menjadi mahasiswa di perguruan tinggi. Tujuannya untuk memotivasi teman-teman semua, anak-anak semua yang ada di Kabupaten Masjid ini. Alhamdulillah ya sampai dengan saat ini berjalan. Saya berharap ke depan perguruan tinggi Darul Huda ini nanti bisa menjadi sarana wadah untuk membantu pembangunan di Kabupaten Masjid. Amin, amin, amin. Selanjutnya saya kemarin di WA sama Bu Ervin, Mbak, nanti kalau sampai menjadi bupati tolong bantu perguruan tinggi kita anak-anak di beasiswa. Padahal saya belum pernah kok menyatakan mau nyalon bupati gitu. Kok bisa? Kok ini gitu? Kenapa harus jadi bupati dulu, Mbak? Saya gitu. Sekarang saja, tolong perencanaannya dihitung perencanaannya berapa satu mahasiswa dibutuhkan biaya sampai dengan nanti selesai. Nanti kami bahas di tim anggaran insya Allah tahun 2021. Dicatat oleh Allah, diamin oleh malaikat. Ya, mudah-mudahan diamin oleh malaikat, dan nanti di anggaran kami bisa banyak teman-teman yang seide lah, karena untuk masyarakat yang tidak mampu dan anak-anak yang terbatas prestasi, dan untuk kemajuan Kabupaten Masjid juga. Itu untuk teman-teman semua yang hadir di sini tadi yang masih ragu dengan akreditasi dan lain sebagainya, yakinlah yang penting ilmu itu kita dapatkan dulu. Nanti Allah pasti akan memberikan jalan untuk kita. Amin. Saya terima kasih kepada Profesor dan rekan teman-teman semua jajaran yang sudah hadir di sini. Ini adalah motivasi kami untuk lebih baik lagi di Kabupaten Suci ini. Memang Kabupaten Suci ini benar kata Profesor tadi bahwa dulu nasib tidak ada apa-apanya. Alhamdulillah setelah Kabupaten Suci ini berdiri, Kabupaten Suci ini berdiri tahun 2008. Yaitu dengan Undang-Undang nomor 49 tahun 2008. Dengan saat ini kira-kira umurnya sekitar 11 tahun. Sekarang udah mulai santai. Apalagi dengan adanya tol dan lain sebagainya. Mohon doanya. Dan kami juga nanti mungkin banyak konsultasi dengan Profesor setelah sama jajaran yang lainnya berkaitan dengan untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Suci. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Pada kesempatan terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa motivasinya Ibu Ketua Dewan. Ya, silakan Prof. Terima kasih. Nanti untuk melengkapi pertanyaan nanti saya juga ke Dr. Alamsa. Pertama saya mengapresiasi ya, terima kasih kepada Bu Elviana yang mendaftarkan diri pertama masih bentuk berdiri. Ini bagi saya maknanya dalam di samping motivasi juga promosi dan juga sekaligus luar kepercayaan. Jadi sebenarnya hari ini di mana Pak Nadiem yang pertama itu kampus merdeka, sebenarnya kita bisa menjadi apa saja. Kita bisa menjadi pinter. Kalau dulu kita mau baca gitu, kita harus cari buku tertentu. Sekarang dengan Google seperti ini, kita di mana saja, di kamar mandi, di ujung-ujung, kita tidak harus kalah pinter dengan orang yang di pusat-pusat peradaban. Sekarang peradaban itu dengan era milenial itu kesana saja. Dan bisa buka siapa mau tanya apa saja dan bisa silahkan. Kalau dulu iso gitu. Jadi dengan masuknya Bu Elviana di sini saya kira sesuatu luar biasa. Nah, untuk motivasi ke depan saya senang sekali orang jadi melawan ini itu. Orang harus punya keinginan, ada iroda, ada kehendak. Kalau orang nggak ada punya kehendak untuk baik, untuk maju, ya tadi saya katakan gambarkan ini bukan untuk menghibur, itu wal akhiratu khairul laka minal ula. Hari esok
khairun laka minal ula. Ya, wal akhir itu mungkin tafsir selama ini, tafsirnya ya nanti di kehidupan di akhirat nang dunia susah-susah ora apa-apa. Itu bisa dimaknai juga sebagai kehidupan akhir yang lebih kesana yang akan datang harus lebih baik. Jadi Bu Elviana, saya ikut memberikan kepercayaan, saya terima kasih, ikut memotivasi ini. Ya masalah kerjasama ini, saya yakin ini satu kelas satu angkatan ini kan frekuensi sama, ada suasana batin, ada kebanggaan, ada pride. Ketika nanti mau nyalon dan lain sebagainya, bukan hanya mendoakan, mereka bisa menjadi PS semua, gitu, ya kan? Ini ya saya tetap aja saya memberikan. Kemudian